Masya Allah, Butut. Itu fitnah yang sangat-sangat keji. Masa Mas Kemon tega memfitnah temennya sendiri? Lebar. Pikir Butut. Tapi gue malas cerita, nanti lu ngetawain gue lagi. Masa sih gue tega ngetawain lu, Mon? Lu kan lagi kecewa. Ingat nggak? Gue ini teman baik lu. Tapi nggak usah deh. Ceritain nggak? Udah, aku cerita. Jadi gini, Den. Begini ceritanya. Sudah lama jadi supir? Saya bukan supir, Keren. kan? Tapi saya bos. Zaman sekarang emang banyak supir, aku jadi bos. Jadi begitu ceritanya, Den. Lu Mon. Baru dicuekin cewek aja udah kecewa. Lu ngerasain sakit hati gue sih, Den. Ibarat luka, diseset-seset, terus dipersin jeruk nipis. Perih. Dikasih kecap, terus ditambahin ayam bakar. Enak deh. Lu yang gue bakar. Itu aja marah. Mas Udin, kemana aja sih? Gak kemana-mana. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La. Masuk ke hutan, ambil rambutan. Dikejar-kejar sama orang hutan. Suaranya bagus, tapi diem ya. Nanti Om gak konsen nyetirnya. Nanti tabrakan. Om sirik ya, Om kan nggak bisa nyanyi, ya kan? Bisa. Bohong. Om nggak bisa nyanyi karena kan pipi Om tembem. Kok baru pulang sih, Bos? Sampai malam lagi. Emang tadi lembur? Capek banget gue, Mon. Capek? Emang ngapain aja, Bos? Gue seharian di dalam mobil. Kalau seharian di dalam mobil, seharusnya enak dong, Bos. Enak dari Hongkong. Itu kalau disupirin. Ini gue yang jadi supir. Lagi gue nginjek rem, gas, kopling, rem, gas, kopling. Kamu patah rasanya. Sama dong, Bos. Lu nginjek rem, gas, kopling mobil siapa lu? Bukan nginjek, tapi diinjek. Siapa nginjek lo? Udin. Bukan Udin, Bos. Jadi gini, Bos. Tadi waktu saya di tempat kursus, saya kenalan sama cewek namanya Linda. Cantik, Bos. Kayaknya dia suka sama saya. Makanya saya ngasih perhatian yang lebih, Bos. Tapi saya dicuekin. Udah gitu, dia bilang udah tunangan lagi, Bos. Gimana nggak hancur hatiku, Bos, mengenang Linda. Shh. Kaki gue masih sakit. Sekarang kuping gue lo bikin sakit. Diam. Panggilin Udin. Cepetan. Iya, Bos. Tapi, Bos, abis saya manggil Udin, saya boleh nyanyi lagi ya, Bos? Kagak. Din, panggil bos lo.
Emang ada apa? Mana gue tahu. Kalau lu nggak tahu, berarti lu bohong kalau gue itu dipanggil bos. Bos, Loh, si Udinnya mana? Udinnya nggak mau dipanggil, Bos. Kenapa sih, Udin? Tadi waktu saya bilang ke Udin, kalau Udin dipanggil bos, malah saya disangka bohong. Sangka bohong gimana? Ya kalau bos manggil Udin. Emang lu tukang bohong, Mon? Kok malah saya yang dicela sih, Bos? Ya harusnya gue ngapain? Ya bos marahin Udin dong. Ngapain gue marahin Udin? Ya kan Udin nggak mau dipanggil sama bos. Mendingan gue nyuruh lo lagi, manggil Udin lagi. Nanti kalau saya dibilang bohong lagi, Bilang aja, kalau dipanggil nggak usah nanya ada apa, langsung datang. tapi kalau tetap saya dibilang bohong gimana, Bos? Ya udah suratan nasib lo, Mon. Din, Ada apa lagi sih, Mon? kata bos kalau dipanggil datang aja. Nggak usah nanya ada apa. Kalau nggak jelas gitu, itu pasti lu mau ngerjain gue, ya kan? Terus, jadi gimana dong? Maaf, Mon. Udin Penyok, cowok paling ganteng di Republik ini, lagi sibuk. Bos, Lo belum berhasil juga manggil si Udin. iya bos. Sekarang si Udin malah bilang, Mon, maaf, gue lagi sibuk. Gitu, bos. Mau marahin si Udin, Bos? Bukan urusan lo. Din! Dari dipanggilin masih di sini aja lo. Saya lagi bersihin kompor, Bos. Hah? Ikut ke kamar gue sekarang. Ini kan Sekarang. Bos. Saya mau diapain, Bos? Udah kedua aja cepat. Bos. Bos, ngapain saya diajak masuk ke dalam kamar? Pijitin gue. Tenono bedel muni Surabaya. Mas Udin, sini. Apa sih? Saya mau ngepel butut. Ya sini. Mas Udin, panggilin Pak Bos dulu dong. Panggilin buat apa? Buat sarapan. Soalnya Pak Bos sejak berkantor nggak pernah sarapan. Ntar kurus loh. Bagus dong. Kok bagus? Bos kan emang pengen kurus. Biar kayak Mas Udin gitu. Kalau saya terlalu kurus butut. Tapi aku suka kok. Kelihatan seksi. Din, mau kemana lo? Mau tahu aja lu. Ngasih tahu aja nggak mau lo. Ngapain gue ngasih tahu elu? Biarin gue tahu. Nggak perlu tuh. Bos, kata butut sebelum berangkat, bos harus sarapan dulu. Oke. Dasar penyok. Mau ngasih tahu bos sarapan aja, pakai rahasia-rahasiaan segala. Ye, bolehnya marah. Udin yang gitu ah. Silakan Pak Bos. Mas Temon, Mas Udin.
Wan, gimana kursus lo? Ditanya diem aja. Maaf bos, bukan saya nggak mau jawab. Pas bos nanya, saya kan lagi ngunyah. Gimana mau jawabnya? Itu bisa jawab. Tapi makanan udah gue telan, penyok. Parah. Udah. Sekarang lo jawab pertanyaan gue. Pertanyaan yang mana bos? Gue jadi lupa nanya apaan tadi. Apaan yang nanyanya, Din? Maaf bos, saya nggak dengerin. Lo nggak dengerin? Soalnya itu kan pertanyaan buat temon. Kayaknya pertanyaannya tadi kursusnya gimana? Baik, Butut. Itu pertanyaan gue, jadi lo jawabnya ke gue. Baik, bos. Jadi kapan lo mulai kursusnya? Besok, bos. Mau belajar apaan lo? Yes, sama no. Kalau cuma segitu doang ngapain kursus? Buang-buang duit aja. Tahu apa lu, penyok? Tadi dia. Selamat pagi, Bos. Pagi dia. Gimana? Udah ada supir yang lamar? Belum. Kok belum? Tadi saya telepon agen iklannya. Katanya baru akan dimuat. Apa sih jawabannya selalu begitu? Akan dimuat mulu. Emang belum dimuat. Mas Udin, Ada apa? memangnya ada apa sih antara Mas Udin sama Pak Bos? Maksudnya? Mas Udin pasti tahu maksud aku. Saya nggak tahu maksud Butut itu apa. Ngaku aja kalau Mas Udin semalam udah gituan sama Pak Bos. Ya kan? Masya Allah Butut, itu fitnah yang sangat-sangat keji. Masa Mas Temon tega memfitnah temennya sendiri? Lebar. Pikir Butut. Mon, lu fitnah gue apaan di depan Butut? Fitnah apaan? Lu bilang gue gituan sama bos semalam. Padahal gue itu cuma micit. Butut. Ngapain sih pakai bilang-bilang sama si Udin? Oh, ternyata bener lu fitnah gue. Terima kasih. Bos, alhamdulillah kita dapat pelanggan. Tapi cuma nyawa mobilnya aja kan? Sama supirnya dong. Tapi kan kita belum punya supir. Batalin aja. Tapi kan bos nggak baik nolak rejeki. Nanti rejekinya nggak datang lagi. Tapi kalau bos maunya begitu sih, terserah bos. Ya udah, saya yang nyupir.